Makanya kadang orang bilang dalam perasaannya setiap dia buat tuh bukan dari aku nih, dari engkau nih ya Allah, bukan aku nih, engkau ya Allah. Di dalam perasaannya setiap yang dia buat tuh walaupun tidak diucapkannya, tapi setiap yang dibuatnya itu dalam hatinya ada kata itu tuh, perasaan itu. Bukan dari aku nih ya Allah, dari engkau nih, bukan dari aku nih, dari engkau nih. Begitu ya. Bukan tuntut ada, tuntut itu ada, cuma lama-lama lemah dia. Kenapa dia lemah? Karena terus isbatkan pada Allah tuh. Tuju Allah, tuju gak tuju kepada Allah tuh juga. Tak ada tujuan yang lain kecuali hanya pada Allah tuh. Nah itu beramal lah, itu cara beramal itu. Itikadkan dulu dari Allah gitu. Nah itu beramal. Yang awak buat nih dari Allah itu beramal. Datang tuntutan awak buang. Munajat awak misal dalam hati, ya Allah janganlah ada tuntutku selain daripada engkau nih ya Allah. Lalu dah kerjakan, timbul buahnya. Perasaan senang, bangga, ria. Istighfar awak dalam hati, ya Allah janganlah ada ini dalam hatiku ya Allah. Nah begitulah, jadi munajat, merintih, memohon, tapi buat tetap. Dan sehari-hari awak kan enaknya tuh praktek bisa sama anak, ngasih uang sama istri, ya, nolong orang lain, bantu orang lain. Atau apa yang awak kerjakan, awak tingkatkan dulu dalam hati awak. Nah yang gitu tuh baru bisa kalau dia asik pada Allah tuh. Kalau dia asik ke yang lain mana ada. Apalagi asik kepada tuntutan perasaannya, asik kepada yang dikerjakannya, asik kepada yang dibuatnya. Ya nggak ada lah. Itu ada bagi orang yang asiknya kepada Allah. Kalau kata Wak dulu tuh, sampai dia gila dia kepada Allah tuh, gitu. Gila dia kepada Allah tuh, itu baru. Gila pada Allah tuh cantik dia. Maka itu kebiasaan dibuat. Kebiasaan untuk selalu ingat tuh dibuat. Mau tidur, wak biasakan dulu untuk ingat Allah ya. Tak mau ingat yang lain, mikir-mikirkan yang lain, menghayal-hayalkan yang lain. Bangun tidur, wak latih begitu terbuka mata wak latih untuk ingat Allah tuh. Pertama keluar dari mulut wak perasaan Allah. Tak ada yang lain. Bukan terpikir wak apa yang mau kerjakan, mau kemana wak hari ini. Enggak. Memang tidak bisa langsung, tapi dibiasakan. Besok hari ini aku lupa, ingat yang lain baru ingat Allah aku. Nah, besok dibuatnya lagi, sehingga lama-lama jadi kebiasaan. Jadi setiap yang dibuatnya itu dibiasakan dia lah dengan ingat Allah dulu. Itu artinya kalau udah dibiasakan sesuatu yang aktivitas yang dibuatnya dengan ingat Allah dulu ya, itu sama dia sudah mengamalkan isi dari Bismillah. Awalilah setiap sesuatu dengan basmalah. Jadi dia tidak lagi dalam bentuk ucapan bismillah waktu dia bekerja, dalam bentuk ucapan, tapi udah bentuk isinya, udah hakikatnya, untuk mendapatkan apa rasanya. Walaupun dia tak menyebut bismillah. Kadang orang hakikat tuh dia tak nampak menonjol secara zahirnya beramal. Ibadah mungkin biasa aja, standar. Sholatnya 5 waktu. Ini standar aja dia, sama aja dengan lain. Cuman bedanya di dalam tuh hatinya, perasaannya itu
dia selalu menjaga dan mentautkan hatinya itu kepada Allah. Itu yang beda kan ya. Amalan di dalamnya banyak. Yang dia lebih fokus menjaga hatinya untuk tidak lalai dari Allah itu. Dijaga, takut di hati itu terbawa sesuatu, menyenangi sesuatu selain dari Allah tuh, merasakan yang lain selain dari Allah tuh. Jadi yang dipelihara, dijaga itu hatinya. Kalau ibadah mungkin standar sama, kesehari-hari biasa aja, tapi di dalam hakikat itu kan di dalam. Hakikat itu kan isi itu kan di dalam, bukan di luar. Ini perasaan itulah yang dijaganya, rasa dia itu dijaganya. Senang aja sama sesuatu dia ada takut dia, ada ketakutan dia. Menyukai sesuatu lain dari Allah tuh takut dia, ada hawanya aja udah takut dia. Jadi kalau nak jumpa dengan nyawa awak tuh misalnya, nyawa tuh suci karena dia dari Allah. Jadi awak baru bisa jumpa itu apabila awak suci, tahu nggak? Jadi kenapa dia orang duduk tafakur aja lama-lama kok tak dapat tak jumpa sama dia dengan nyawanya? Ya habis tafakur tuh dia dah lupa lagi. Dia dah banyak lagi sibuk oleh hal yang lain. Tapi kok ada orang amalan zahirnya tak gitu banyak, tapi kok dia bisa jumpa dengan itu. Rupanya dia setiap hari hatinya selalu dibersihkannya, selalu sucikan hati dia. Nggak jumpa lah dia nyawanya. Ini kan wak berpegang kayak amalan zahir nak jumpa itu, enggak lah. Setiap hari harus wak sucikan hati awak tuh. Oh jumpa itu, dia suci. Kan nyawa itu dari Allah, dia suci. Ya harus suciin dulu, mau jumpa itu awak. Jangan lah capek laku beramal gini tak juga jumpa. Iyalah tuntutan ada, hati tak kotor. Dia tuh kok biasa itu kok jumpa dia tak kabar awak, dia setiap hari membersihkan hati ya. Dan setiap dia berbuat. Capek awak duduk tafakur, awak bidik-bidik di kolbi itu nak nengok, nak nampak deh. Nampak. Kotorannya banyak. Dibuat pula dalam wujud dia awak. Apa tanda wujud dia tu? Tuntutan awak tadi kan wujud awak. Tak jumpa lah dia. Tak apa pun ini. Kosbar. Jadi kalau misalnya dia berbuat, cara dia mensucikan perbuatannya gimana? Setiap yang dia buat lakukan tu diitikatkannya, dipandangnya itu dari Allah bukan dari dirinya. Itu untuk apa? Mensucikan perbuatan tadi. Bukan dari awak, tapi itu dari Allah. Dari mana tuh dari Allah? Dia menggerakkan tadi kan ada nyawa awak. Nyawa itu kan dari Allah. Jadi dia itikatkannya dari situ. Itu maksudnya ditikatkannya, setiap yang dibuat itu tidak dari diri dia, tapi ditikatkan itu dari Allah maksudnya. Karena kalau tak ada nyawa, tak bisalah dia berbuat itu. Dia berbuat itu karena ada nyawanya. Nyawa itu mana? Nyawa itu dari Allah. Berarti yang dibuatnya itu dari Allah. Begitulah dia memahami. Kalau dalam bentuk itikat aja dia tak ada, mana? Itu kan dengan tikatnya, dengan kesungguhan dia. Sekalipun bentuknya itikat yang awak buat, Allah tetap balas. Tetap ada hadiahnya untuk awak. Setidak-tidaknya yang awak buat tuh terpelihara dia, terjaga dia. Nah yang gitu itu cara membuang wujud diri, membunuh wujud diri. Ini kan mana berzikir membuang wujud diri ini kan? Itulah zikir.
Apabila dia buat ditikatkannya dari Allah, tidak dari diri dia. Itu zikir namanya. Berarti dia apa? Dia menetapkan memandang itu dari Allah, lalu membuang wujud dirinya, tidak dari dia. Kan dia mau wujud diri itu. Itulah salah satu cara metode membuang wujud diri. Payah kali membuang wujud diri. Iyalah buat tak ada. Apa yang ada? Usahanya itu nggak ada. Itu bagian dari cara membuang wujud diri, menetapkan sesuatu kepada Allah tuh. Wak pandang itu kepada Allah, wak pandang itu dari Allah. Lalu ada rasa wak buang, wak nafikan. Dan mati ngomong bukan dari aku ini, dari engkau nih ya Allah. Kan dah membuang wujud diri dia. Awak dah buang wujud diri dia. Awak tetapkan pada Allah. Lazimnya lagi itu terus dia. Nah itulah caranya, salah satu cara membuang wujud diri. Oh tak dipraktekkan, tak dibuat, gimana ya? Mana bisa wujud diri itu terbuang, duduk tafakur beramal gitu. Apa sih itu? Lapar, nasi belum masak, istri belum ini, ngampang lah dia. Oh nampak lah wujud diri. Atau baru duduk tafakur dia dah ngantuk dia. Cama kayak gini tuh. Sini lu nebas, saya nebas kan. Paham ya nebas ini. Nanti datang awak nih. Awak lagi nebas tuh. Ingat Allah ya. Sadar awak. Apa dalam makna itu? Dalam nebas tadi, buat tadi, jangan awak rasakan awak. Rasakan batu dari Allah. Banyak tujuannya dia buat gitu tuh, mengingatkan dia. Jadi lazimilah tingkatkan setiap awak buat tuh, awak pandang tuh dari Allah, bukan dari awak. Dan perasaan dalam hati dan perasaan awak begitu loh. Kan lama-lama dia kan terus menekan dalam kolbi. Lebih enak gitu lagi zikirnya. Dunianya terbuat, akhiratnya dapat. Pada Allah yang mendapat. Dia kan tidak ada menghalangnya, pula menghalangi amalan yang halangi bekerja, enggak lah. Menghalangi dunia, enggak lah. Cuman dunia pun kalau dapat terpelihara cantik. Tidak mudarat dia. Karena apa? Dunia tadi dikerjakannya dalam ingat Allah. Itu. Dia ngejennya dia. Ini. Maka kalau orang yang hakikat tuh, sesuatu yang dibuatnya kalau tidak dalam ingat Allah, bagi dia yang dibuatnya itu haram. Begitulah dia. Contohnya misalnya awak minum, lupa aja awak minum nih, awak awali dengan ingat Allah tadi nih. Perasaan awak tuh haram tadi awak minum. Padahal air putihnya minum kan benda yang haram. Tapi cara hakikatnya bagi awak itu jadi haram. Kenapa? Karena itu awak tadi minumnya tidak ada mengingat Allah. Jadi begitulah jiwa itu tertekan dia. Itu aja bisa membuat dia istighfar dan kembali kepada Allah. Lalu nanti minum lagi dia. Tapi belajar dia tadi kan. Tadi dia minum, lupa dia dan mengingat Allah ya. Lalu minum lagi dia, teringat dia yang tadi itu. Maka ingat Allah lah dulu dia, barulah dia minum. Dan begitulah kesehariannya yang dibuat. Makan pun begitu. Apa aja bentuk perbuatan dia, dianggapnya haram bagi dia. Apabila yang dibuat itu tidak dalam ingat Allah. Begitulah keinginannya, hasratnya, kesungguhannya hendak kepada Allah. Kan itu orang yang asik tuh, yang gitu-gitu tuh pada Allah tuh. Itu namanya kan, itu kata kalau apa lalai sedetik dia hukumkan diriku kafir, gitulah. Jadi tak sah rasa bagi dia.
Tapi kan nggak bisa langsung belajar awak, berproses, dilazimi, gitu terus deh. Diisi kalau hari ini misalnya baru dalam satu hari itu mungkin hanya 10% ingatnya, besok buat lagi, ditambah banyak lagi, besok dibuat lagi, begitulah. Begitulah terus deh. Sampai kawan, sampai mati. Nah, berhenti itu. Sampai Allah dudukkan dia. Saya rasa kalau dari dulu dibuatnya begitu aktivitas isi ya. Wah. Udah banyak hebat udah nih. Udah banyak jadi lah udah murid nih. Kalau begitulah cara dia dari dulu gitu. Mau dibawa yang dipakainya amalan itu. Lupa kembali. Kadang bisa juga dalam waktu dia lupakan tuh karena dia kembali kepada Allah lagi. Dalam lupa tuh dia menyadari tentang dirinya. Ya Allah, memang selaku hambaku ini tak punya kuasa, tak berdaya. Kau ingatkan baru aku ingat ya Allah. Jadi dalam lupa tadi itu pun, lupanya dia mengenal Allah itu juga. Allah yang kuasa atas diri dia. Ada juga gunanya. Tapi yang pandangannya pada Allah itulah, yang kembali dia pada Allah tuh. Kalau tidak ya enggak juga lah. Bukan seperti orang kebanyakan, begitu dia lupa dengan Allah tuh, yang dibuatnya tadi salah, lalu timpakannya kesalahan itu pada Allah. Dengan kaji tadi awal teh. Kan kau yang buatku lupa ya Allah. Kan aku dah. Aku apalah. Jadi kesalahan itu timpakan pada Allah. Jadi dia tidak jadikannya lupa tadi itu untuk mengenal Allah tuh. Allah nak pada waktu lupa tuh Allah nak nunjukkan dirinya setelah itu. Paham kau kan? Aku jugalah yang berkuasa atas dirimu itu. Jadi dia semakin takjub dia kepada Allah tuh. Semakin apa dia kepada Allah tuh. Bukan begitu lupa nanti lalu pakai kaji buang kesalahan pada Allah. Kan salah aku tuh lupa. Kelupaan Allah gimana? Dia dibuangnya kesalahan itu pada Allah. Padahal tujuan Allah tadi tidak itu. Tujuan Allah tuh supaya dalam lupa itulah nanti setelah kau sadar, kau ingat kembali pada Allah tuh, kau kenal dengan Allah tuh. Ternyata Allah tuh berkuasa atas diri awak. Kau ini tak ada apa-apanya. Makin bertambahlah keyakinannya kepada Allah tuh. Maka nanti kan sama awak nih, setiap apapun pekerjaan awak, apa yang kerjakan gitu ya, awak jadikan itu, setiap yang awak lakukan, yang awak buat itu, yang awak kerjakan itu, awak jadikan tujuan awak untuk mengenal lagi. Jangan lagi setiap awak buat tuh nak mengharapkan hasil. Jangan. Awak ngerjakan sesuatu, misalnya entah bertani kah, entah berkolam kah, entah usaha dagang, entah apalah. Jadi yang awak lakukan tuh jangan lagi tujuan awak kepada hasilnya. Hasilnya itu belum tentu dapat. Iya jadi, kalau tak jadi ya berhasil, tak berhasil. Tapi kalau yang awak buat tuh tujuan awak untuk mengenal Allah. Walaupun itu nanti apa hasilnya, tapi awak udah dapat untuk mengenal pada Allah tuh. Jadi yang awak buat tuh untuk apa jadi? Untuk mengenal dia. Kan beda dia tuh. Jadi sekarang apapun nak buat untuk mengenalnya. Apapun nak lakukan itu untuk apa? Untuk mengenal dia. Kenapa itu? Karena memang dia berkehendak untuk dikenal. Awak dijadikan memang untuk mengenal dia. Jadi tidak lagi terjebak awak pada hasil dari yang awak buat. Mengenal awak dari yang awak buat tuh, itu aja dah luar biasa bagi awak. Tak ada hasilnya pun tak terpandang lagi sama awak tuh. Karena mengenal dia itulah rezeki yang sebenarnya. Dia bilang aku ini adalah harta yang sesungguhnya. Dia itulah yang sebenarnya. Berarti orang dapatkan rezeki yang sebenarnya kalau udah kenal ya. Jadi
Kalau nanti misalnya setiap yang awak buat itu tujuan awak untuk mengenal lagi, tidak lagi tujuan untuk yang lain-lain, sesuai dengan tujuan awak diciptakan. Karena beramal tidak lagi mendapatkan hasil dari amal awak. Makanya kenapa orang-orang sufi gitu yang dibuatnya itu, dia tujuannya tidak nak masuk surga ataupun jauh dari neraka, ya kan? Tujuan apa? Untuk mengenal. Karena Allah pun dah bilang, dirikanlah sholat untuk mengingatku, katanya. Antara yang lain. Dia kalaupun awak sembahyang, awak puasa, yang lain-lain itu, awak lakukan untuk apa lagi? Untuk mengenal. Tidaklah nak mendapatkan hasil dari ibadah yang awak buat. Tidak ke pahalanya lagi. Tapi untuk mengenalnya. Saya rasa kalau ibadah misalnya awak jadikan untuk mengenalnya, setiap orang yang ingin mengenal Allah tuh pasti dia takkan meninggalkan ibadah tuh. Karena bagi dia itu jalan untuk mengenal. Kalau tak mau dia beribadah atau sepele dia dengan ibadah tuh, mungkin dipertanyakan niatnya, mungkin bukan nak pada Allah. Mungkin dia lemah untuk mengenal Allah tuh. Mungkin dia lebih banyak terjebak pada paham, pada kaji gitu. Tengok anak lanangku suka lihat beku, jauh-jauh akan ditempuhnya dari rumah ke depan. Tengok di beku ini. Mani numpang ya di HP Tuan Guru. Soalnya HP-nya di rumah, jadi pinjam sebentar HP suaminya. Nengok seru sekali lah si Sultan nengok beku. Every highway, come on, and boy.